Shalom, shalom. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali bersama Bang Joel ya di channel ini guys. Terima kasih untuk dukungan teman-teman kepada Bang Joel untuk mengembangkan channel ini kawan-kawan. Nah teman-teman sekalian, beberapa saat yang lalu kita bisa melihat ya bahwa Umi ini dibal-bali sama sang debater kawan-kawan. Nah dalam video kali ini teman-teman, giliran Sofiatul membungkam mulut manis daripada Udin, yaitu si Umi Dini kawan-kawan. Si Umi Dini ini memang tidak tahu diri ya. Dia itu tidak pernah belajar Alkitab ya kan. Dia tidak juga belajar firman Tuhan dengan baik, tetapi dia ngomongnya berlagak dia ini tahu semuanya tentang Bible kawan-kawan. Nah, maka dari itu dikencangkan otaknya sama si Sofiatul kawan-kawan. Ya. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana debat antara si Udin sama Sofiatul kawan-kawan ya. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan, ayo bagi yang belum mendukung Bang Joel di dalam like, subscribe dan share, silahkan teman-teman ya, supaya channel ini makin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana aksi Sofiatul membungkam si Umi Dini. Mari sama-sama kita saksikan guys ya. Debat yang mantap jiwa. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Tetapi kita lihat tadi di sini. Bisa nggak ditanggapin sedikit-sedikit, ini kepanjangan nanggapinnya gimana? Belum, ini terakhir sebentar. Aku tadi juga udah nunggu kepanjangan banget tuh. Aku belum selesai loh nih mengenai The Son of Man. Masalahnya ini banyak yang masih tanggapinnya. Ya? Enggak, aku tadi nggak mau ngomong ini kok. Aku mau ngomong yang ini nih. Yeah. Ini aku mau tunjukin dulu, Bu Arnegus, kamu jangan lihat dulu. Ya, jadi kekuasaan Yesus, di mana ya Wahyu. Nah, ini nih. Wahyu 1 ayat 18. Kekuasaan Yesus itu bukan hanya di bumi di surga, ketika dia turun ke dunia orang mati, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata begini, akulah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya Yesus berkuasa memasukkan kita ke dalam neraka atau mengeluarkan kita dari neraka. Sampai di situ dulu. Kalau mau ditanggapi silakan. Aku mau lanjutin yang The Son of Man dan apakah utusan itu adalah Yahweh itu sendiri. Baik, ya ada dari pihak muslim mau menanggapi? Nanggapnya pendek-pendek aja sih sebetulnya, karena ini adalah dialog ya, bukan pengajaran. Kan di sini ada muslim juga yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan penjelasan seperti itu. Maksudnya tadi dijelaskan supaya tidak ada salah paham gitu loh. Oke. Ya. Ini ya tentang anak Allah dulu yang ingin Omi tanggapi sebentar. Ya, pernahkah Yesus mengatakan dia adalah Ben Elohim? Itu pertanyaannya. Kemudian mengenai anak Allah ya, selain logika berpikir yang salah sih sebetulnya ini ya, kita juga menemukan beberapa fakta lain dari Alkitab yang kemungkinan akan bertolak belakang dengan teman-teman gitu kan, tentang anak Allah. Yang pertama, Allah yang Esa bukanlah anak manusia. Bangsa Israel adalah anak Allah. Kemudian hakim-hakim Israel juga disebut anak Allah. Malaikat juga disebut anak Allah. Setan adalah anak Allah juga. Orang Kristen adalah anak Allah. Jadi yang pertama tadi Umi katakan, Allah yang Esa bukanlah anak manusia. Nah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ini ada di Bilangan pasal 23 ayat 19. Bangsa Israel adalah anak Allah. Kamulah anak-anak Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Ini ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1. Kemudian di Keluaran pasal 4 ayat 22, di Ulangan pasal 32 ayat 6. Pasal 8 ayat 18 sampai 19, Mazmur 9 ayat 1. Nah, ini masih banyak juga. Kemudian hakim-hakim Israel juga disebut anak Allah. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah anak Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian, di Mazmur 8:26. Malaikat adalah anak Allah. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ada di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 dan 7. Kemudian setan juga disebut anak Allah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Yehuwa dan di antara mereka datanglah juga iblis. Itu di Ayub pasal 1 ayat 6. Kemudian orang-orang Kristen juga disebut anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yehosua. Nah, ini ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Jadi, sebetulnya anak Allah ini siapa sih? Karena sangat banyak yang disebut anak Allah, bukan hanya Yesus. Ya.
Aku jawab Jadi, dulu ya. Ya sebentar, Baik. satu dulu, bentar. Tadi Bu Sophie udah kepanjangan. Ini tadi siapa yang meminta dalil? Bentar, Bahwa aku jawab dulu yang dikatakan anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu. sebentar ya biar sekalian ya, jadi biar nggak ngantuk juga gitu. Lama kan tadi pembahasan Bang Erben lama, Bu Sophie lama. Di sini juga kan ada teman-teman Islam, bukan hanya Umi saja, mungkin mereka juga ingin menyampaikan Baik. pendapatnya. Jadi tadi premisnya berarti bahwa anak Allah itu bisa bukan merujuk hanya pada Yesus, bukan hanya Yesus. Okay. Kemudian tadi yang ada kedua, lagi, Bu? Satu dulu dong, gua jawab. Bentar, kan tadi panjang Bu Sophie. Ini juga masih jawaban dari Bu Sophie. Tadi Bu Sophie kan mengatakan kalian jangan menyebut Yesus itu adalah Tuhan ya, gitu kan? Oh iya jelas, umat Islam tidak akan pernah mentuhankan Nabi Yesus. Kapan aku bilang jangan tadi waktu pertama Nggak pernah. Nggak usah. Kamu terus diam aja. Saya lagi bicara sama Ibu Sophie. Justru kalau kalian gini loh, iman Kristen itu tadi aku sudah mengatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 tadi kamu baca. Itu inti daripada iman Kristen. Jadi kamu itu boleh dibuang semuanya. Bu, begini, tadi itu Pak Edo yang menjelaskan seperti itu. Pas saat saya membacakan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi biar paham ini dari awal gitu. Jadi mohon maaf ya sebentar. Ini kan tadi yang dipertanyakan kan dari Alkitab. Jadi nanti biar dari pihak Kristen menjawab sesuai dengan keimanan kami ya. Ya udah, berarti Umi akan menjawab dari keimanan Islam ya. Tentang nanti kalau kita kan belum nanya, jadi kita enggak, aku mau menanggapi ini gimana sih kok baru kita bicara udah tadi Bang Erben udah kayak jalan tol, Bu Sophie udah kayak jalan tol, masa ini baru ngejawab? Saya ada rasa beberapa saja yang udah mau diberhentiin. Kan maksudnya panjang-panjang, aku mau jawab satu dulu, nanti kau boleh tanya lagi, aku jawab lagi. Sebentar, ini aku juga malah akan menjawab tentang kafirlah ya, tentang kafirlah. Sesungguhnya kalau ini maksudnya tadi kan Bu Umi mengutip ayat Alkitab. Ya, lanjut. Aku diam. Ya, terima kasih. Kita diam aja dulu, Umi, biarin. Iya, kalau ini nggak adil. Oke deh, Bang Edo terima kasih deh kalau kayak gini nggak adil. Bukan tidak adil. Tanya jawabnya cepat gitu dah. Buat Umi Dini dulu. Ini udah mulai lagi nih kambuh lagi penyakit CIA kayak begini. Maksudnya begini Bu Umi. Tadi kurang lebih 15 menit. Bu Umi kan tadi ada mengutip Alkitab. Iya, jadi kami hanya menggunakan hak jawab. Udah biarin aja, biarin jangan ngomong, biar dia puas dulu. Ya tolong kawan-kawan CIA, coba kita sabar. Ya, Tuhan Yesus kan juga sabar, lembut, gitu kan. Beri kesempatan Ibu Umi Dini untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita pakai etika diskusi ya, tolong. Kita sama-sama orang-orang beragama. Etika diskusi itu ada setiap agama. Kalau seandainya kita serobot aja, otomatis itu menggambarkan orang pada mendengar nanti. Sebenarnya apa sih agama ini? Jadi sebentar. Ya nanti kalau Umi udah selesai bicara, ya. Jadi lagi aturan main yang sudah. Ya sudah, silakan pertanyaan kedua Bu. Ya. Bukan pertanyaan, saya hanya menanggapi. Saya berbicara dari ini ya, dari apa yang kemarin sudah kita bicarakan dengan Bang Edo. Ini makanya jangan suka lupa apa yang sudah kita bicarakan. Lamaan Bang Edo. Masa sih kita menanggapi nggak boleh? Jadi kita mau ngomong apa di sini? Bisa dengarkan dulu nggak ya? Saya boleh aku ngomong sebentar dulu. Sebentar dulu. Ya ini saya ingin mengingatkan aturan main. Makanya jangan hanya membahas kekristenan. Kalau membahas kekristenan resikonya seperti ini, kami akan menjawab perlu kami menjawab. Oh ya, kalau gitu tidak adil dong, Mbak Edo. Bukan begitu, makanya kalau dialog ya tentukan topik yang bisa dua perspektif. Karena dari tadi yang dititikkan ayat-ayat Alkitab, makanya kami bereaksi. Dan memang kan Umi Dini yang saya bilang sampai tuntas, mohon bersabar. Iya, oke. Tapi sekali kalau untuk bukan Bang Edo. Gini, faktanya Umi baru berbicara itu belum tuntas udah dipotong lagi. Semua juga tahu kok tadi
Bang Erben, sudah kayak jalan tol, Bu Makanya Sophie jangan kayak dari jalan awal tol. itu saya sudah ingatkan, jangan memancing-mancing, terus dipolemikan. Bertanya saja kami jawab, pindah lagi. Mungkin nanti beri kesempatan Kristen bertanya tentang Islam, Islam menjawab sebanyak-banyaknya. Itu Ya, yang kami sekarang harapkan dari awal seperti itu. makanya Bang Edo ya tadi kan Kami sudah ini. menjelaskan ketuhanan dan kealahan Yesus. Sudah. Aduh, kapan ngomongnya dah ini. Baru juga mau langsung Mi. Iya, ya di dalam Islam, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai dengan 73 sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Padahal Isa al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya sorga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada orang-orang zalim itu sebagai seorang penolong pun. Sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih." Jadi itu ya, itu di dalam ajaran Islam. Satu lagi tadi yang meminta bahwa mana buktinya ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Karena Win mengatakan Isa adalah sebagai jalan, bukan tujuan. Begitupun Rasulullah adalah jalan, bukan sebagai tujuan. Karena tujuan hanyalah Allah. Ini ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itu ada di dalam Quran surat Al-An'am 153. Jadi jelas ya, bahwa Nabi Yesus dan Nabi Muhammad adalah jalan, tetapi bukan tujuan. Begitu kan? Tujuannya adalah siapa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam kekristenan disebut Bapa. Begitu. Silakan. Oke deh, terima kasih ya Pak Budi. Saya duluan. Ini. Bumi jangan pergi dulu. Ya, framing. Iya, framing. Itu framing. Jangan pergi dulu. Tidak ada Yesus. Bumi Adanya Nabi Isa. Oke, saya jelasin dulu. Ayo mulai koyokan lagi. Bukan Nabi Yesus. Bentar. Enggak ada umat Islam yang mendengarkan sistematis. Singkat. Jangan keluar kata gitulah, nggak ada yang koyokan ya. Kalau barusan apa Bang Edo? Kalau semua bicara itu namanya apa? Ini aja Bro Edo. Gini Umi Dini. Mulai kelihatan ya kenapa? Tadi Umi Dini menggunakan kenapa orang-orang tidak bisa bersepakat dengan CIA karena begini. Tadi Umi Dini menggunakan ayat Alkitab untuk menegaskan, untuk menolak ketuhanan Yesus. Maka kami hanya menggunakan hak jawab. Jadi Ibu boleh bertanya, tapi jangan menafsir seperti itu loh Bu. Oke, gini aja lah kurasa. Bagaimana menurut kawan-kawan? Sekarang gilirannya yang Kristen bertanya, Islam menjawab. Kami akan memberikan kebebasan kepada Umi Dini dan Pak Bang Budi untuk sepuas-puasnya. Udah enggak. Nah itu, sekarang kita jangan gitulah. Gini, kami berikan mau butuh waktu 10 menit, 15 menit, 1 jam terserah. Tapi harus siap untuk ditanya. Sekarang kami yang bertanya, silakan, siap. Jadi tadi kan Ibu Sophie 15 menit. Kami kasih setiap satu jawaban 15 menit. Apa-apa? Sebentar, aku nanggapin dulu tadi yang katanya, oh anak-anak Allah itu sebutan banyak ya, itu bagus, itu Umi Dini sudah belajar ya, jadi BNH Elohim banyak. Jadi gini, yang disebut anak-anak Allah dan anak-anak manusia, kita semua anak-anak manusia, bahkan orang Israel disebut anak-anak Allah, malaikat disebut BNH Elohim, anak-anak Allah, betul ya. Tetapi yang disebut sang anak Allah dan sang anak manusia itu cuma satu gelarnya untuk Mesias. Jadi kalau kalian misalnya baca di Yohanes 1, yaitu kalau dalam bahasa Yunani, itu namanya definite article ho. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, seharusnya bukan anak manusia, tetapi the son of man. Jadi KJV ya, atau King James Bible itu jauh lebih tepat menerjemahkannya. Ya, the son of man. Kalau the son of man sama seperti dalam bahasa Arab itu al. Al itu artinya the definite. Jadi sudah ditunjuk sesuatu yang jelas. Misalnya the book, artinya buku itu. Artinya bukan semua buku, ya. Jadi yang dimaksudkan the son of man dan the son of God itu adalah gelar untuk Mesias. Ini menjawab atau tidak
saya mau jawab yang tadi Umi Dini menyebutkan panjang lebar dari surat Al-Imran tadi ya, ayat 45 dan sebagainya. Sebenarnya tadi udah dijawab loh. Dikatakan kafirlah yang mengatakan 3 loh. Yang mengatakan Allah 3 itu siapa? Dari tadi Bang Erben sama Bang Edo udah nerocos panjang lebar. Yang namanya Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen dan Yahudi nggak pernah bingung jumlahnya Allah ada berapa. Ya, orang Kristen Yahudi jelas beda. Oh enggak. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau beda berarti kitabnya kita tolak. Ternyata kita memakai kitab yang sama dengan kitab Yahudi. Ya, jadi kitab Yahudi itu juga kami imani dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Saya jelaskan dulu nih, jangan di kitab Yahudi ada yang menuhankan Yesus nggak, Bu Sofi? Dong. Nah, di kitab Yahudi ada makanya kamu jangan lari dulu. Makanya jangan lari dulu. Makanya jangan bawa kitab Yahudi. Karena nggak bawa kitab Yahudi. Kejadian sampai Wahyu itu kami imani dan kami terima bulat-bulat. Dan itu semua kitabnya Yahudi. Kalau mengimani kitab Yahudi, sekarang aku tanya, di dalam kitab Yahudi sekarang saya tanya, Matiyahu. Sekarang saya tanya, Rasul Matiyahu, Rasul Lukas, Rasul Yesus sebagai Tuhan. Di mana? Loh, makanya kamu jangan lali dulu. Di dalam kitab Yahudi ada enggak yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan? Makanya jangan bawa Yahudi. Yahudi sangat menolak. Loh, karena itu Yahudi yang dibutakan. Loh, sekarang ada nggak faktanya di dalam Yahudi yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan? Ada gini, Ibu Sofi, saya mau sampaikan sedikit, Bu. Ini Yesus itu orang Yahudi, Paulus itu orang Yahudi. Iya, Oke, Petrus itu orang Yahudi. Di dalam kitab Yahudi yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kamu itu kitab orang Yahudi. Perjanjian Baru, Matius, Markus, Yohanes, Paulus. Iya, tapi yang diambil yang dianggap menguntungkan. Sekarang sebentar. Sebentar. Umi Dini. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Oh, saya juga lebih kecewa. Ternyata begitu akhlaknya saya. Main proyek itu udah bisa hilang loh akhlaknya. Teman-teman juga tolong mengerti kalau kami mute itu artinya menertibkan, jangan ada kata-kata. Tadi saya dengar apa Pak Agung, kok nggak adil, nggak dibuka mute-nya. Ini bagian dari admin itu menertibkan supaya tidak banyak yang bicara. Ya, jadi itu sih saya sangat kecewa ya dengan Umi Dini, saya pikir. Nah, itu. Ya, jadi tadi sebenarnya kan posisinya mereka bertanya, kita menjawab kan, benar nggak sih? Sudah saya ingatkan tadi dia. Kita belum bertanya loh, kita belum bertanya soal Quran loh. Iya, sudahlah. Memang niatnya itu debat, ngajak debat, Dok. Jangan kita nyerah sama omongan seperti itu. Dia sungguh framing. Halo. Jangan ngemis-ngemis kita. Siapa dia? Tapi gini loh, Pak. Kita nggak pernah ngajak debat, kita ngajak diskusi. Betul, Pak. Dia larinya ke debat. Kita hanya menjelaskan agar tidak disalahpahami gitu loh. Maksud saya gini loh Pak Domba. Jawab anak Allah dari sisi Alkitab kok ya nggak salah. Maksud saya gini loh Pak Domba. Kan tadi Pak Boanerges udah menjelaskan tujuan dari CIA ini, kita salah satunya adalah memberitakan kabar baik, Pak. Jadi sekalipun sikap dia kayak gitu jangan diusir, Pak. Karena ini adalah bagian dari pemberitaan firman, pemberitaan kerajaan surga, pemberitaan kabar baik. Gini loh. Tunggu dulu, alasanku biar tahu. Ya sudah, ngomong lah. Maksud saya gini loh Pak, saya setuju dengan caranya dia yang tidak baik dari tadi. Bu Sofiatul itu mau menjelaskan, tapi dipotong berkali-kali. Mungkin Bu Sofiatul juga mungkin ada kata-katanya yang membuat Bu Dini itu tersinggung. Mungkin ada kata-kata yang membuatnya tersinggung. Tapi mungkin lain kali kalau bisa dicatat dulu, Bu. Berapa banyak pun pertanyaan kita bisa jawab. Karena saya dari tadi itu juga dia menyatakan memberikan konklusi yang tidak jelas. Tidak ada Nabi Yesus, yang namanya Nabi Yesus tidak ada. Yang ada itu Nabi Isa.
Yesus Nah, itu ini Tuhan. Boleh aku ini ngomong? masih Tunggu laga sebentar ya? Pak, tunggu sebentar Pak. Saya jelaskan lagi. Saya dari tadi ketika Budi ini menjelaskan, saya diam. Tapi saya catat Pak. Seperti yang Pak Boanerges dan Pak Adonai tadi katakan, saya mencatat setiap pertanyaannya. Gitu, pernyataannya dia. Habis setelah dia menjelaskan, Boleh aku berpendapat? sebentar Pak, sedikit Oh, lagi iya. Pak. Setelah dia menjelaskan, baru kita memberikan sanggahan. Seperti itu. Nah, yang sangat saya sayangkan, saya tidak membela siapa-siapa, tetapi dengan prinsip bahwa kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, tolong jangan ada kata-kata diusir, Pak. Gitu maksud saya. Oke, boleh aku jelaskan. Tadi gini loh, posisi mereka kan bertanya, kita menjawab. Dia kan bilang poin 1, habis itu dia mau ke poin 2. Lah maksud aku, oke, kamu tanya, gue jawab dulu dong, gue address dulu. Gini, kalau kalian dengar dia, waktu teman-teman menjelaskan, dia sudah nggak mau dengar. Dia bikin kacau. Betul, ngomong, Pak. aduh. Enggak, bentar. Saya juga dengar. Ngomong lah ke kalian. Gak usah ngomong Bentar. Ini kan ada Pak Hamzah ya. Pak Hamzah, halo? Iya, sebenarnya mereka tuh nggak mau dengerin penjelasan kita. Paham, betul, tapi jangan diusir. Mau ya, berapa ini pemberitaan firman Tuhan. Bukan gue yang saya mau ngomong. Mau diskusinya ngomong framing. Emang dia yang udah mau pergi sendiri. Bentar. Satu-satu Pak Duran dulu Pak Duran. Saya cuma mau lurusin ya. Keluar apinya ya. Saya cuma melurusin apa kata Budi ini kasihan juga dia hari ini tuh udah banyak banget melanggar akidah dia. Tidak ada dalam satu surah pun, satu ayat pun mengatakan Muhammad itu jalan. Ya. Iya, itu tafsiran. Ya. Makanya aku tadi minta bukan. Jalannya lurus itu merujuk kepada Yesus sebenarnya. Ya. Kalau kita baca. Surah 42 ayat 52 itu jelas menyatakan bahwa Muhammad itu hanya petunjuk jalan. Catat ya, surah 42 ayat 52 itu hanya petunjuk jalan, bukan jalan. Jadi jelas Ibu Dini malam ini melakukan blunder akidah kalau saya bilang. Yes, betul sekali. Ya, ini mengenai teman-teman. Ya, mengenai kehendak Bapak udah pernah saya bahas dulu sama dia. Emang saya waktu itu agak emosi ya. Kehendak Bapak cuma satu. Di Yohanes 6 37 sampai 40 itu adalah kehendak Bapak. Tolong dibukain ayatnya, Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Kehendak Bapak itu apa sih? Gitu. Pak Hamzah, tutup mic lu sebentar dong bunyinya. Ya. Nah, kalau Pak Hamzah kan mungkin orangnya lebih lebih terpelajar lah kalau menurut saya. Ya Pak Hamzah. Ya Pak. Sebenarnya tuh tadi sebenarnya kita udah punya kesepakatan sama Umi Dini. Ya seharusnya kita menyayangkan. Dia biasanya tuh biasa berdialog dengan bagus. Tetapi kalau kali ini sih memang karena sudah ketampor-tampor sama tadi loh ya. Iya, udah kalah telak dia. Dia langsung blunder lagi merujuk kepada yang lain. Iya. Apa itu yang bunyi-bunyi itu? Kayaknya ada feedback Pak Hamzah. Jadi gini teman-teman, aku kan sama Pak Edo itu aku turut menjadi saksi waktu kesepakatan itu kan ya. Jadi ada hal-hal yang bukan domainnya itu dia tidak boleh menafsirkan. Dia hanya memberikan pertanyaan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Bu Sophie itu udah benar banget, udah memberikan jawaban. Memang karena yang dilempar banyak poin, maka Bu Sophie juga perlu banyak waktu. Terus soal akhlak. Dia minta bukti kok dari Alkitab. Iya, soal akhlak. Nah, soal akhlak ya saya udah sampaikan bagaimana tentang aturan main, termasuk tentang yang sering dimainkan dia, isu yang dimainkan dia tentang kitab orang Yahudi. Nah, dia udah sepakati waktu, udah setujui. Nah, di saat ini dia melanggar kembali. Wow, itu kitab orang Yahudi, kalian ada kesan kita mencuri kitab orang Yahudi. Itu dimainkan lagi isu itu. Betul, gitu. Jadi betul. Sangat terlihat siapa yang akhlaknya ini gitu, yang sebaliknya gitu. Nah, seandainya kalau kita menanyakan mereka, ya memang kita harus mendengar berapa menit pun, karena memang untuk menjelaskan tentang keimanan itu memang nggak bisa dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Itu akan menimbulkan misleading begitu. Karena di situ ada benang merah atau logikanya di dalam penjelasan itu. Nah, apa yang dilakukan Bu Sophie itu nggak semudah membalikan telapak tangan loh. Hanya waktu 5 menit langsung nangkep poinnya. Wah, saya rasa enggak. Dan responnya pun bukan respon argumentasi, tetapi respon-respon polemikus yang istilahnya mengabaikan semua penjelasan Bu Sophie tanpa mencerna apa yang sudah Bu Sophie jelaskan. Nah, itu kita
Aku tadi sebenarnya mau membuka Al-Quran di mana bahwa mindset di dalam Al-Quran ketika mengatakan Allah tidak beranak dan diperanakan itu ada secara biologis. Dan itu aku mau tunjukin ayat-ayatnya. Nah, ini berbeda. Jadi memang penjelasannya agak sedikit panjang kalau kita bicara mengenai anak Allah. Karena kan jadi ketika dia sudah kalah argumen tadi, ketika aku berkata bahwa julukan Mesias, gelar Mesias itu adalah gelar anak Allah dan kita bisa tunjukkan itu dari Alkitab, itu baru seberapa persen yang aku mau tunjukkan ya. Sebenarnya masih banyak lagi tadi. Tapi aku tahan aja ya. Itu sebenarnya dia sudah kalah. Dia membaca dari surat Al-Imran ya. Al-Imran ya, ayat Al-Imran 35. Al-Imran 35. Itu untuk meyakinkan dirinya sendiri, ngerti nggak? Iya. Itu untuk meyakinkan keimanannya dia yang sudah goyah tadi gitu loh. Karena tadi sebenarnya ya ketika tadi kan pertama dia sudah bacain ayat itu sama Al-Ikhlas kan. Sebenarnya Edo sama Pak Erben sudah menjelaskan tuh panjang melebar loh sampai berbusa-busa kali itu mereka jelasin. Ya, siapa yang mengatakan Allah itu 3 tadi udah dijelasin sama Edo, ya kan? Gelar mengenai makna Tuhan dan Allah. Masih dia ngomong lagi kafir. Ini mulutku sampai doer ini Bu Sofi tadi doer ini mulutku ini doer. Kamu kok balik lagi ke Al-Imran ayat 35 tadi kan udah dijelasin sampai berbusa-busa sama Pak Edo sama Pak Erben. Gue bilang gitu itu karena dia sudah kalah argumen. Dia cuma meyakinkan dirinya sendiri tentang ayat itu. Tapi kalau dari saya, tolong jangan ada ketetapan sekalipun dia melanggar melanggar ketetapan yang dia buat sendiri, tolong jangan ada kata-kata dia keluar. Karena kan udah berapa kali Bapak bilang itu gak usah diulang-ulang, udah ngerti kita. Iya, satu kali aja. Iya, Bapak udah 10 kali ku hitung. Iya, 10 kali ku hitung Bapak ngomong. 11 Iya. Atau 9 lama. Baru 6 kali baru. Itu kan teman-teman buat teman-teman Muslim yang mau diskusi lagi silakan dengan 2 perspektif ya sekarang usahakan. Ekstremen siapa ekstremen? Nggak ada. Saya nggak Pak ada, kayaknya. ekstremen. Nggak ada. Hamzah udah pergi. Iya. Halo. Ya, ekstremen. Ya, halo. Kedengaran suara saya? Kedengaran kali pun. Benar sih, saya lihat dari cara pembicaranya sih sudah kecewa sama itu. Kok dia itu tuh udah diberi argumen, tapi jujur aja pada saat penjelasan Bu Sofi itu saya kagum itu karena itu benar-benar lengkap. Itu saya setuju sama. Tapi pada saat Umi Gini berbicara itu dia mohon maaf dia sudah istilahnya malah marah-marah. Satu. Nah, jadi sih kalau menurut saya sih ya kita belajar lah dari ini. Kalau misalnya kan nggak orang menerima Injil itu ya apalagi yang kayak gini lah gitu ya, emang sih butuh waktu begitu panjang sih. Nggak cuma 1 kali. Iya, karena surat Al-Ikhlas sama Al-Imran itu emang udah mereka hafalin kayak mantra sih. Jangan dikira kami tidak mau mendengarkan tausiah orang umat Islam ya. Kami sangat mengundang umat Islam di sini bertausiah. Terserah topiknya apa, tausiah lah kalian di sini. Nanti kita bertanya. Tapi tidak ada yang berani ke sini untuk bertausiah. Hanya bisa bertanya satu dan framing. Itu aja. Enggak, itu sebenarnya blunder paling parah dia. Ketika dia membawa-bawa anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, itu udah blunder paling besar. Iya. Malaikat dikatakan anak Allah, terus Israel dikatakan anak Allah, itu udah blunder paling besar. Padahal Quran nggak ada ya. Maka itu dia cari cara. Iya. Dan Iya. Tadi itu saya sebenarnya karena itu udah blunder banget. Iya, Quran saya tadi mau tanya pertama nanya ke dia. Jadi kan saya kan lihat dari surat Ali Imran 3 ayat 45. Dan ini kan di ayat ini kan dia sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, saya tadi baru saja mau nanya bagaimana dengan pernyataan ini? Kan kamu bilang kalau kamu benar nggak ya ada dibilang kalau Yesus Nabi Isa itu cuma utusan dong, tetapi kok dia sejalan dengan kitab. Gimana penjelasannya? Jadi saya mau tanya ke dia tapi dia malah kabur. Coba selesaikan ini Bu Sophie dan Pak Doren selesaikan tentang anak-anak Allah tadi kan belum klimaks tadi.
Ya, jadi gini, ketika kita di CIA ini ya, ketika kita belajar, kita harus bisa membuktikan keilahian Yesus, di mana Yesus itu dari perjanjian lama, itu harus dilatih. Sebab seperti jemaat Kristen mula-mula, itu mereka nggak punya kitab perjanjian baru sama sekali. Jadi yang mereka pelajari adalah Tanakh. Jadi seharusnya kita tidak boleh hanya menjelaskan Yesus dari perjanjian baru saja, tapi kita harus bisa menjelaskan di mana Yesus itu di dalam perjanjian lama. Ini bisa diterima nggak? Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu seperti tadi, mana Yesus mana? Kenapa? Karena itu kita harus berlatih, kita harus ngerti, dibedah betul itu ayatnya, di mana Yesus. Jadi perjanjian Santo Agustin dari Hippo ya mengatakan perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang disembunyikan atau dimeteraikan, ya. Perjanjian baru itu merupakan perjanjian lama disingkapkan. Jadi kalau kita mau lihat Yesus ada di mana, kita harus mulai belajar secara sistematis untuk menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana Yesus memanifestasikan dari perjanjian lama. Aku tadi sebenarnya mau tunjukkan itu, ya. Cuman dan tadi dia udah nanya sekali. Sorry. Dan satu lagi Bu, ketika dia membuat pertanyaan tentang mana perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama, premis itu tidak seolah-olah akan mengatakan bahwa kalau misalnya tidak dikatakan dalam perjanjian lama Yesus adalah Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Itu sebagai sebuah kebenaran, itu salah premisnya. Jadi harus dia selalu menuntut mana Yesus adalah Tuhan dalam perjanjian lama. Itu bukan, sekalipun tidak ada perkataan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama, itu bukan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa mematahkan ketuhanan Yesus. Itu yang harusnya perlu ditegaskan lagi menurut saya. Mereka mencoba memframing. Sudah terbiasa pikir satu Allah. Jadi makanya kan susah kalau namanya suatu ajaran itu kan, kalau sudah lekat itu kalau dia mau lepas itu susahnya setengah mati. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang itu untuk orang itu berpikir. Jadi tadi aku sebenarnya mau jelaskan. Itu jawabnya cuma gini aja, tunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia mengaku dirinya bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Nggak ada kok. Ini juga Bu Sobi, kalau dia memahami yang kujelaskan tentang arti kata Tuhan huruf besar T, seharusnya dia nggak bertanya itu lagi. Jadi iya, artinya dia tidak mengerti. Iya, makanya kan aku tadi bilang ketika dia mengutip dari surat Al-Imran ayat 35 ya, atau 45 tadi dia ngomong panjang lebar, kemudian kafirlah orang mengatakan Yesus itu Allah. Loh, sudah dibilang Yesus itu Tuhan. Tadi kan Pak Hermes sudah menjelaskan kan, ketika Yesus itu kurios tidak langsung menunjuk kepada Allah, keilahiannya itu karena dia dari firman dan sebagainya, itu udah depan beberapa slide itu udah dijelasin. Itu dia masih baca itu, makanya aku kan mengatakan, loh, kamu ini kok ngomong itu lagi, berarti tadi itu yang berbusa-busa eduk Pak RB jelasin itu kamu gak mudeng-mudeng kah? Ya ampun. Gak mau didengar. Ini kasihan ketika mereka itu belum siap untuk ketingkatan sekuler ya. Mereka masih di level polemik yang sering strawman buat orang-orang yang jerami. Jadi ketika dijelaskan Pak RB tadi, mereka langsung menyimpulkan sendiri, buat kesimpulan sendiri. Nah itu buktinya hanya Tuhan atau dijadikan Tuhan, berarti Yesus itu bukan Allah, itu hanya Tuannya Tuhan gitu. Itu langsung mereka, jadi terlihat sekali mereka belum siap untuk next level gitu. Jadi kalau TikToknya tentang putusan tanpa melihat yang lain, mengabaikan yang lain. Ini kayaknya ini thread seeker ini mau ngomong ini. Ngomonglah kau kawan. Seeker mau ngomong ya. Ngomonglah kau, ngomonglah. Shalom semuanya, shalom selamat malam. Siapanya ini? Ternyata berdua pakai inisial berbeda, jadi bisa ketahuan. Oh, rupanya. Komen sama gua. Komen kan dulu kan selama hari Minggu. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih udah kasih kesempatan, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah sudah kesempatan dan juga sudah menjawab. Saya menghargai apa yang teman-teman semua bilang, khususnya yang Kakak Sofi sampaikan tadi. Kita soal yang apa itu anak Allah itu. Yang pertama saya mau bilang, anak Allahnya Yesus di sini yang dimaksud hubungan, bukan secara biologis atau apa kawin lah itu. Jadi yang harus kita pelajari dari masalah ini bukan kita mencari pembenaran, tapi kebenaran. Itu yang
yang saya ada ganas sama siapa itu namanya itu Umi Dini itu, karena pernah juga saya masalah aja di grup itu nggak ada kalian itu di grupnya mereka memang aduh hancur sampai akhirnya live sendiri. Itu saya sih kalau dari saya, intinya carilah kebenaran itu saja. Terima kasih. Suatu kebenaran itu ya menyakitkan, emang menyakitkan, cuma iya kitanya aja mau bersedia nggak gitu. Nah masalahnya Umi Dini ini dia ngawur, karena kemarin juga aku debat sama dianya ngawur juga, dia bilang gua nggak benar lah, gua nggak beres, padahal dia sendiri nggak beres. Heran saya itu pas biasa dia dengar tentang apa, dijelasin tentang anak Allah, dia nanya lagi, loh kan udah jelas banget, udah berapa itu ngawur. Nah, sekarang begini itu aja. Nah, sekarang begini deh. Waktu itu aku pernah nonton ini Bambang Nursena. Awalnya tadi kita nanya, di mana pula Yesus berkata, aku bukan Tuhan. Memang ya dia bilang dia Tuhan, tapi dia tidak pernah menolak ketuhanannya dia loh. Setiap kali orang berkata dia Tuhan, dia tidak marah, malah dia berkata, marilah datang kepadaku segala yang letih lesu dan berberat. Gak ada loh orang yang bisa datang, gak ada loh manusia yang berani berkata kayak Tuhan. gitu. Matius 7 tadi yang ditampilkan dia itu bukti dia Tuhan. Iya. Dari mana? Yesus mampu berkata seperti itu padahal semua belum pernah mengatakan dia Tuhan. Iya. Dia malah bilang itu nabi loh. Enggak ada kata nabi di situ, Bu. Enggak ada kata nabi. Padahal itu kan konteksnya sama dia itu kan udah berbeda, udah jauh berbeda itu. Iya, dia mau bawa-bawa tentang tuan rumah dan rumah yang itu memiliki tuan rumah sebagai kerajaan surga itu sebagai pembatalan firman Tuhan, keselamatan. Loh, gimana bisa? Tujuh yang tadi ditampilkan itu kan yang menyebut, kalau dia menyebut nama Tuhan, tapi yang bernubuat, yang bermujizat lah. Kan nyata jadi pikiran dia itu tuh dia bukan Tuhan katanya. Iya, membatalkan Yesus itu adalah jalan keselamatan gitu. Itu kan nggak mungkin. Kita nambah sedikit nggak? Review sedikit dari tanggapan Umi Dini. Boleh. Ya, soalnya gini, tentang ketika dia sempat mengungkit-ungkit tentang masalah anak Allah yang dikritik oleh Al-Quran. Ini kan tadi udah kita bahas sore tadi. Sebenarnya itu lebih konteksnya atau asbabun nusulnya itu kepada penyembahan berhala di Mekah, Alat Uzza dan Manat. Itu yang pertama. Dan itu yang dikaburkan tentang masalah anak Allah dalam pemahaman gelar Isa. Sebenarnya aku punya tuh referensi di mana waktu itu. Sebentar. Yang kamu katakan ini surat Al-Ikhlas. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas itu sebenarnya karena mereka bertanya Allah itu terbuat dari apa. Jadi kata somat atau samat di situ tuh artinya padat, sesuatu yang tidak berubah. Ya, itu nanti kita bahas khusus mengenai Al-Ikhlas. Iya. Dan terlebih lagi kan kalau mengenai itu, ini pernah clear ya dihadapi oleh Ilyas Nasibi berhadapan dengan itu. Seorang wasil dari Afrika. Dia Muslim. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin kamu menyembah Allah yang memiliki anak seolah-olah Allah itu memiliki ada hasrat seksualitas. Lalu dijawab juga, apakah Anda memandang anak Allah itu dalam pengertian jasmani? Iya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan tangan Allah, atau dengan mata Allah? Apakah itu jasmani? Itu kan mutasyabihat kata dia. Ya udah, anak Allah itu dipahami mutasyabihat juga. Padahal saya mau angkat itu tadi sebenarnya kalau Umi Dini itu nggak ngiyel. Lalu yang kedua tentang masalah pengakuan Yesus Tuhan. Sebenarnya kalau memang dia katakan Yesus itu mengaku secara eksplisit enggak, tapi implisit ada. Bahkan dalam Exodus 6 ayat 3 dikatakan, aku Hashem, namaku belum kunyatakan. Tetapi dalam Yohanes 17 ayat 6, Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Berarti dia menggenapi Exodus ayat 6 sampai pasal 6 ayat 3 itu. Ayat 2, bukan ayat 3. Baca sih. Halo. Saya ikut juga, bro. Yang ketika Imam Kayafas bilang apa? Kita tanya ke Yesus, udah konfirmasi. Itu udah jelas itu. Halo, permisi. Halo. Gua mau nambahin nih. Aku mau nambahin. Nah, soal anak Allahnya Yesus, tadi kan udah dibilang, jangan samakan dengan anak biologis lah, anak inilah. Aku pernah nonton channel Pendeta 1, dia bilang begini, hubungan anak Allahnya Yesus itu sebenarnya hubungan kedekatan dalam arti kedekatan keterkaitannya dia dengan Allah Bapa. Tadi yang siapa yang menyampaikan tuh benar, Yesus sendiri
dia melakukan sesuai seperti yang dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya. Dia turun menjadi manusia, Immanuel, Allah yang menyelamatkan. Dia mendapati janjinya, dan tadi dia kan Umi Dini bilang Yesus tidak menjanjikan, sedangkan kita tahu sendiri dia saja bilang di Yohanes berapa itu, akulah jalan kebenaran hidup. Kembali lagi, nggak ada manusia yang berani berkata akulah jalan kebenaran hidup. Kalau ada yang berani bilang seperti itu gila orang. Hanya Yesus, dan dia sendiri manusia yang bukan manusia, dia Tuhan manusia, dan dia bebas dari dosa sepenuhnya. Itu sih. Dan kalau sudah terkemuka, artinya dia bisa menghakimi orang. Karena hanya Yesus yang bisa menghakimi orang hidup dan mati. Selesai, terima kasih. Tadi sih aku cuma mau bilang terkemuka, katanya itu salah satu dari banyak orang. Ini namanya terpinter, tercantik, tercakep, bahasa Indonesia ter itu apa artinya? Ini sudah keluar duluan. Iya, dan dari awal saya sama Bu Sofi tadi. Dari awal nggak ada yang singgung-singgung tentang Ali Imran 35. Dia sendiri yang membawa. Iya. Dia tuh sebenarnya udah goyah, tahu nggak sih? Udah goyah. Dia tuh mencoba meyakinkan dengan ayat-ayat. Padahal kita sama sekali nggak nyinggung Quran loh. Kita belum bertanya loh. Iya. Dan Pak Eben dan Pak Donel tadi, saya lupa siapa, dia sudah menjelaskan bahwa itu sudah diluruskan gitu loh. Itu adalah pemahaman yang salah. Tidak pernah 90%. Iya, mereka kan literal. Kalau kita bilang Yesus anak Allah, mereka pengertiannya Allah kawin. Nubuatan tentang Yesus itu dari itu banyak banget. Menjelaskan seperti apa? Maaf, saya boleh bicara? Kita jelasin dari perspektif Kristen, tanggapi dari perspektif Muslim. Oh ya, silakan. Kenapa sih ketika yang mau ini mengatakan Yesus itu sama? Halo? Aku dari Yesus utusan itu saya sudah siapkan slide. Saya mau jelaskan. Cuman saya kan nggak mungkin juga nih aku yang ngomong. Ibu Sofi pun masih menjelaskan banyak. Cuma kalau dia mau, perlu slide gitu, Le. Bukan. Gini. Dengar, tujuan, dengar dulu. Tahu aku. Jadi gini, tujuan aku memberikan slide bukan untuk Umi Dini, Leku. Orang yang menonton itu yang butuh. Kalau Bidini mau ke neraka dia terserah dia itu, nggak urusanku itu. Aku mencari jiwa. Kalau aku cari debat di Gerah Mualaf sana aku terus. Tapi aku cari jiwa di sini. Aku tanya, Yesus utusan dari mana, Bu Dini? Ya itu tanya tapi target kita itu orang yang di luar sana. Iya. Sebetulnya kata utusan tadi itu jangan semata-mata ditolak. Ya kita akui betul memang banyak ayat. Cuma kan utusan, tapi lebih dalam, lebih jauh daripada itu. Umi Dini tidak mau istilahnya lengkap. Siahan ini. Oke. Siahan. Yo. Oh janganlah sampai meninggalkan room belum ngomong. Ungkapkan dulu kata-katamu. Kau mau tinggalkan room ini kau nggak ngomong. Cuman kalau orang sudah marah, menandakan dia sudah kalah. Bentar dulu, kita dengar dulu Siahan ini mau meninggalkan ruangan dia nggak ngomong. Ungkapkan berapa kalimat pun jadilah. Oke. Terima kasih waktunya. Sebetulnya begini, kalau saya ikuti debat-debat itu, kita pun harus bisa memahami konteks Alkitab itu yang betul. Alkitab itu kan tidak perlu kita tarik keluar. Seperti tadi itu di Lukas berapa yang ditanyain si Umi itu kan di ayat bawahnya kan ada penjelasannya. Jadi kita kan gegabah sebetulnya menjawab dia. Saya beberapa kali sama Umi itu berdebat juga. Jadi saya bilang, Ibu, kalau memang mau tahu Alkitab, ikuti aturan Alkitab. Jangan ikuti pikiran Ibu. Nah, jadi aturannya bagaimana? Ya Alkitab itu dijelaskan ya sola scriptura. Bible interpret Bible. Jadi tidak bisa langsung tarik keluar. Dari situ dulu dipahami konteksnya apa. Itu kan jelas jawabannya tadi itu. Mana Yesus Tuhan yang dibaca Tuhan kok. Kan itu jadi bahkan dia sebetulnya. Itu sudah berapa kali saya tanyakan sama Bu Umi itu. Itu kan Yesus sudah dikatakan Tuhan. Terus maksudnya apa? Coba dibaca ulang, jangan emosi kan itu.
Kalau saya seperti itu kalau debat sama mereka. Kayak tadi di Lukas berapa, sebetulnya itu udah ikut-ikut dari kemarin itu. Lukas berapa itu Lukas 2:11 di mana Yesus Tuhan kan itu. Makanya kita selalu tetap memahami ayat Alkitab juga seperti tadi kehendak Bapa. Ngapain kita panjang lebar menjelaskan mereka kehendak Bapa itu percaya anak sudah gitu. Jadi nggak perlu kita tarik ayat sana, tarik ayat sini. Kehendak Bapa cuma itu kok, percaya kepada Yesus. Tidak lebih dari situ. Daripada kita mengutip, ya percaya kepada Yesus, lakukan perintah-perintahnya 10 hukum Taurat, terlalu lebar itu. Itu untuk orang Kristen aja. Kalau untuk mereka itu simpel-simpel aja. Makanya Bu Umi itu kan nggak mau berdebat itu karena apa? Saya nggak mau lebar-lebar. Kan jawabannya ada di situ. Kan Pak, maka itulah yang aku bilang laiku, tujuan kita bukan Umi dininya. Tujuan kita, iya. Karena kita itu, jadi ini, CIA itu kita tujuannya satu, bukan konten. Bukan hanya untuk menghadapi mereka. Tetapi kita melalui dialog dengan mereka, kita mengedukasi orang-orang di luar. Di channel CIA, di channel saya, di channel Pak Bagus, banyak loh orang yang komen, terima kasih CIA. Bahkan ada loh yang dari Kristen masuk sebelah, kembali lagi dia. Karena kita ini, itu target kita, itu yang tak ternilai Pak. Itu yang tak ternilai. Kalau hanya memenangkan satu Umi ini, ya gampang sekali hanya dia. Gampang, terlalu mudah. Satu orang itu kalau udah banyak ya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan ngapain aku mau presentasi sampai mulutku doer? Ngapain Ibu Sophie bikin materi kayak gitu kalau hanya untuk debat-debat? Kalau itu semua kalau gitu. Oh, panjang itu yang penting itu semua orang. Betulnya itu. Cuma kan kita tidak bisa merubah kambing jadi domba. Ya. Jadi gini, teman-teman. Kita perhatikan memang polemikus Islam ini, mereka gemar menari-nari di dalam Alkitab kita gitu, di ayat Alkitab gitu kan, comot sana comot sini kan gitu, ya kan, untuk apa, ya kan, untuk membenarkan apa yang menjadi asumsi mereka, analogi mereka, kan gitu. Saya pernah nih yang ngobrol sama orang Islam juga. Yang penolong yang lain itu dibilang Muhammad, itu sering banget lagi itu. Termasuk juga kemarin waktu kita diskusi dengan Romli itu Yesaya 29, ya kan, terus juga nubuatan tentang Muhammad di dalam dalam perjanjian lama, kan seperti itu. Mereka tidak akan pernah memahami konteks dari perikop itu gitu loh. Apa sebenarnya yang dikatakan di dalam satu perikop itu gitu. Jadi ayat itu tidak bisa dilepaskan dari satu perikop. Itu kalau Alkitab gitu. Harus ada sambungannya. Iya, karena ayat per ayat itu ada korelasinya. Gitu. Tidak bisa gitu loh. Termasuk juga orang Wanes juga, JO. Kan hobi mereka seperti itu. Comot sana, comot sini. Untuk apa? Mendukung analogi mereka. Padahal ayat yang sebelumnya dan sesudahnya itu saling berhubungan. Kan seperti itu. Nah itu, yang kedua saya perhatikan, ya kan, seberapa dalam pun teman-teman Kristen memaparkan, itu mereka tidak akan mau dengar itu, tidak akan mereka dengar itu. Nah cuman seperti yang dikatakan oleh Erben, sasaran kita bukan mereka, gitu, ya kan gitu, tetapi audiens. Ya. Kenapa? Karena masih ada selaput di mata mereka gitu. Nah itu. Jadi walaupun kita ngomong panjang lebar, ya kan, tinggi luas, ya kan, ya mereka tidak mendengarkan. Hanya fokus kita, tujuan kita audiens, gitu, pendengar. Supaya apa? Supaya mereka bagus salah itu panjang lebar luas enggak, panjang kali lebar kali tinggi. Itu orang Islam itu kalau sudah kalah menghina kita lagi. Kamu terima dajjal lah, segala, sampai saya cuma ketawa doang Pak. Nah, terus juga gini, ketika kita balik bertanya tentang Quran mereka, amburadul mereka, gitu. Mereka tidak bisa jawab itu, tidak pernah menghasilkan jawaban. Perhatikanlah teman-teman, tidak pernah menghasilkan sebuah jawaban. Itu justru yang terjadi, yang sering terjadi Pak, malah dia mengutip-ngutip dari
dalam Alkitab. Kan seperti itu. Nah, disitulah Ya. lihat kelihatannya itu. Jadi kembali lagi sasaran kita audiens. Jadi yang menilai itu ya penonton gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi apa yang mereka lakukan hari ini ya kayak Umi Dini tadi, ya orang kan bisa nilai. Oh, ternyata begini rupanya kan gitu. Kalau kita enggak pernah kita mau lari gitu loh. Di channel mereka enggak pernah kita mau lari gitu. Sekalipun ayat Alkitab, Pak. Iya. Tentang konsep ibadahnya mereka, konsep orang Islam lah, yang simpel-simpel aja kadang-kadang mereka nggak bisa jawab, susah. Itu pernah saya ngomong tentang bagaimana tentang ibadah mereka itu ada kontradiksinya gitu. Doanya mereka kalau misalnya dia doa makan kan suruh hafalin ada doanya tuh dia hafalin terus itu. Nah, itu kan dari situ aja itu kadang-kadang orang Islam pun kan dari ayat itu dia juga udah kewalahan. Iya, termasuk juga gini, ketika mereka mengklaim bahwa kitab mereka itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Sebenarnya simpel aja kita tanya, yang mana yang disempurnakan? Gitu. Apanya yang disempurnakan? Nggak ada kan gitu. Ya kan? Dari sisilah saja, ya sisilah Tuhan Yesus dengan Isa di dalam kitab mereka, yang mana loh? Gitu kan itu. Nah itu silsilahnya mereka aja udah kacau. Nah itu loh, ya kan gitu. Jadi apa yang disempurnakan gitu. Biasanya logikanya kalau ada yang menyempurnakan berarti ya kan lebih detail gitu. Yang menyempurnakan itu harus menerangkan lebih detail, lebih terperinci dari yang sebelumnya. Gitu. Itu logikanya. Gitu. Kayak saya lah, saya menyempurnakan ajaran Erben tentang kasih katanya. Karena menurut Erben kasih itu hanya sebatas bagaimana ketika saya mengasihi orang itu tentunya harus berbuat baik kepada saya. Nah, saya menyempurnakan ya apa yang dikatakan oleh Erben, artinya apa yang saya sempurnakan bahwa kasih itu ya, ini kalau kita mau analogi ya, logika bahwa kasih itu tidak hanya sebatas ketika ada orang berbuat baik kepada kita, tapi kepada semua orang. Ah, itu aja yang menyempurnakan. Erben, tunjukkan PowerPoint-mu. Contohnya, Erben kan suka pakai PowerPoint, ya kan? Nah, saya lihat tuh ada kekurangan nih PowerPoint-nya Erben. Saya tambahkan, menguatkan itu artinya menyempurnakan. Itu loh analogi menyempurnakan, gitu loh. Bukan malah menghilangkan esensi dari yang sebelumnya. Makanya bagus. Hanya teolog kontekstual. Jadi sudah lu kontekstual. Iya itu. Mantap namanya juga Pengelana Tuhan. Siapa pengelana Tuhan? Ya. Pengelana Tuhan. Bukan mic-nya pengelana Tuhan. Oh. Itu loh kalau analogi menyempurnakan itu seperti itu. Contohnya kayak HP, ya kan? Itu ada Samsung tab, kita buat Samsung Galaxy dulu kan disempurnakan muncul Samsung Galaxy 20 S20 merek baru iya apa yang disempurnakan mungkin jaringannya ya kan, tapi tidak menghilangkan apa yang ada di dalam Samsung S20. Nah muncul S21 kan itu menyempurnakan. Tapi benar sih Pak, tapi gini loh, ada baru tadi bahwa Allah itu bukan nama. Tadi mau aku tanya sama si Umi Dini, bener nggak Allah itu bukan nama? Bukan namanya Tuhan itu. Si suaminya tadi itu kayaknya yang Mang Budi yang ngomong kayak gitu. Dia menyebutkan nama yang lain, betul Pak? Kalau SWT. Kalau itu bukan nama, itu sifat. Namanya apa sifatnya? Tadi gak jelas dia jelasin. Iya. Itu loh. Betul Pak, betul. Kalau namanya Allahu Akbar, sifat ketemu sifat. Nah, itu dia udah mungkin bisa entah apa gitu, entah KO lah gitu, dengar kayak gitu. Nah, terus juga gini teman-teman, kalau saudara kita seberang itu memberikan literasi, itu harus dicari kebenarannya. Kebanyakan false semua itu. Contohnya kayak Gordian tadi mengutip Barat Hering, itu bukan seperti itu Barat Hering itu. Kalau kita baca secara detail, ya kan ternyata Bapak Tering itu tidak ngomong seperti itu di dalam bab selanjutnya. Karena yang dia diambil hanya
mungkin halaman 11 kan gitu. Padahal di akhirnya itu tidak seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan juga literasi mereka. Benar enggak gitu? Dalam buku itu mengatakan seperti itu. Nah, itu. Atau jangan-jangan dia mengutip ya kan yang kutipan yang belum selesai gitu loh. Masih ada sambungannya di halaman berikutnya. Nah, itu yang harus kita juga edukasi ke penonton gitu, ke audiens. Ya, namanya kan juga kebenaran kan, orang yang menolak Injil ya justru itulah gunanya. Meskipun kita enggak, memang sih si Umi ini sih kelihatannya ini sudah kelihatan sudah kayak garis keras Pak. Jadi ya, tapi setidaknya kalau kita sudah menyampaikan ya sudah bersuka kita Pak. Kalau dari saya dari situ Pak. Dan bagus itu tadi penyampaian dari teman-teman saya sudah bagus banget, saya udah lihat itu. Iya. Nah juga teman-teman saya kasih masukan harus punya pengendalian diri gitu. Jangan kita kalau dalam diskusi itu tidak boleh kita menghujat gitu. Biarkan aja kalau memang mereka mau menghujat kita ya biarkan. Gitu. Tapi kita tetap ya inilah Pak, jangan bahasa santun gitu. Yang cool, dingin gitu. Karena memang mereka seringkali memancing emosi kita supaya kita juga nanti emosi ya kan akhirnya ya tidak menghujat yang ada gitu. Karena kalau menurut saya itu dunia apologet itu ya kita memberikan hak jawab gitu. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan di dalam Alkitab ya kitab suci kita yang tidak benar ya kita berhak menjawab itu. Itu sebenarnya dunia apologet. Mempertahankan iman kita, menjawab tuduhan-tuduhan itu, menyatakan tentang kebenaran firman. Itu kalau menurut saya itu di dalam dunia berapologet itu. Oke, silakan teman-teman lanjutkan. Oke, Pak Duran kayaknya unek-uneknya belum tersampaikan tadi. Pak Duran. Sebelum Bobo ngomong dulu. Kagak, nggak ada bro. Udah kabur si Dini. Saya lihat di YouTube aja tadi. Saya nonton di YouTube aja. Kalau gue kan ikut serta waktu itu ngeliatin kesepakatan itu, dengerin kesepakatan antara Pak Edo dengan mereka. Ya kan kesepakatannya itu kan memberikan waktu seluas-luasnya untuk yang menjawab ya kan sesuai dengan keimanannya. Tapi dia saat Ibu Sofi mau menjelaskan dengan baik kayak dihalang-halangin gitu loh. Dia apalagi kan dia mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menolak ketuhanan Yesus gitu loh. Orang mau dijelasin kok kayak gitu. Karena mereka tidak mau tahu, tidak mau mengerti, tidak mau mengenal kebenaran itu. Malah menafsirkan sendiri, iya. playing victim itu loh, jelek banget kayak gitu. Itu tujuannya supaya kebenaran yang kita sampaikan tuh tak sampaikan ke audiens. Nah itu menghalangi seperti itu. Udah terbukti di sini cuma drama dia. Kecuali kesini dia pagi-pagi jam 1:30 baru masuk. Kenapa jam sekarang langsung keluar? Kecuali dia nggak ada ngutip Alkitab, nggak ada ngutip ayat-ayat Alkitab, menafsirkan sendiri. Itu kan dia membuat kesimpulan sendiri, ditafsirkan sendiri, dan kita kan mau meluruskan apa yang diinin dia, gitu loh. Menggunakan hak jawab kita, gitu loh. Malah playing victim kalau waktu kita terlalu banyak, ya jelas lah kita kan yang menjawab, menerangkan, langsung ngambek gitu. Ya udah kalau gitu nggak usah ini lagi, ya udah nggak apa-apa sih. Jadi tadi tema besarnya apa tadi? Udah mau pergi masih playing victim terus. Padahal udah gue bilang gitu. Oke Bu, terima kasih. Ya udah. Iya, usiran kasih bye gitu. Iya. Tapi tetap aja. Ngoceh playing victim. Dia maunya mau ditendang, nggak gitu. Oke guys, jadi kita bisa lihat ya bahwa memang Umi Dini ini nggak punya otak kalau dia berdebat ya. Bisanya playing victim, biasanya cuma nyerang pribadi teman-teman.
Itulah ya mentalitas dan kualitas para debater-debater sebelah ya. Beraninya nerocos, beraninya cuma ngamuk-ngamuk ya, marah-marah, tapi kalau ditunjukkan data dia sudah kejang-kejang duluan gitu ya. Nah, teman-teman, di sini dibutuhkan kejelian para apologet Kristen, teman-teman. Maka dari itu, tolong dukung terus para pejuang-pejuang Kristus yang ada di YouTube ini, meluruskan otak-otak kadrun dangkal yang selalu saja merongrong ya kitab suci kita, kawan-kawan ya. Terus dukung teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share video ini supaya banyak orang paham akan kebenaran yang sejati. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari Bang Yoel. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys.